Kami hadirkan pemirsa informasi berikutnya di Galeri Apa Kabar Indonesia Siang. Ini berkaitan dengan ratusan anak SD dan SMP di Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang mengajukan dispensasi menikah kepada dinas terkait. Mirisnya mayoritas anak yang mengajukan pernikahan dini karena putus sekolah dan faktor hamil di luar nikah. Sejak awal tahun 2023, angka pengajuan pernikahan dini di Kabupaten Blitar cukup tinggi. Hingga bulan Juni ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar, Jawa Timur telah menerima 108 pengajuan rekomendasi dispensasi menikah. Dari jumlah tersebut, 40 diantaranya hanya lulus sekolah dasar, sementara 66 anak lainnya sempat mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP. Namun tidak semua pengajuan dispensasi kawin dikabulkan. Hanya 26 pasangan yang akhirnya diizinkan untuk melangsungkan pernikahan di usia dini. Tingginya pengajuan dispensasi pernikahan dini di Blitar diantaranya karena putus sekolah dan faktor hamil di luar nikah. Untuk mengetahui secara lebih detail lagi fenomena apa sebenarnya yang terjadi di Blitar, Jawa Timur ini pemirsa, kami ajak Anda bergabung berbincang dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar, ada Bapak Hankam Indoro. Selamat siang Pak Hankam Indoro. Ya, Pak Hankam, betul datanya ada sekitar 100-an yang mengajukan permohonan pernikahan dini? Ya, jadi sampai dengan bulan Mei kemarin, pemohon yang meminta dispensasi ada 108 pemohon semacam seperti itu. Oke. Dari 108 tersebut, Pak, alasannya apa kemudian mereka mengajukan permohonan pernikahan dini? Ya, rata-rata bahwa pemohon ini salah satunya adalah mereka sudah putus sekolah. Sehingga ketika mereka sudah putus sekolah, akhirnya dia sudah bekerja dan akhirnya memang mereka mengusulkan untuk menikah semacam seperti itu. Oke. Yang selanjutnya memang ada yang kejadian hamil sebelum nikah ya intinya seperti itu. Apakah semua yang diajukan oleh anak-anak tersebut kemudian dikabulkan? Tidak Mbak, jadi dari 108 pemohon ini kemarin ada 71 yang dikabulkan dan 37 yang kami tolak. Oke, alasan penolakannya apa, Pak? Jadi bisa ditunda, dalam artian bukan urgent sekali. Maksudnya bahwa yang bersangkutan itu masih bisa melaksanakan pernikahan ketika itu ditunda, semacam seperti itu. Yang selanjutnya kami juga melihat latar belakang daripada pasangan tersebut. Apabila secara ekonomi memang mereka belum siap, maka kami juga tidak akan mengabulkan permohonan tersebut. Yang selanjutnya penolakan ini juga karena pihak keluarga, walaupun sebenarnya ketika asesmen itu didampingi oleh kedua orang tua mereka masing-masing, namun demikian kadang-kadang ada wali. Jadi orang tuanya tidak ada di tempat, jadi ada wali yang mendampingi, sehingga kami melihat bahwa sebenarnya pernikahan ini bisa ditunda karena memang dalam hal asesmen ini kan kita melihat juga kondisi keluarga yang nantinya ketika dia melaksanakan pernikahan apakah ada dukungan atau tidak. Pak, begini, ini kan sudah mencapai angka ratusan anak yang mengajukan pernikahan dini. Apakah sebetulnya di Blitar, di Jawa Timur ini sudah menjadi budaya dengan adanya pernikahan dini ini, Pak? Sebenarnya tidak, Mbak ya. Jadi fenomena perkawinan anak itu sebenarnya kalau kita melihat tidak hanya ada di Kabupaten Blitar saja. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kondisi anak-anak yang ada pada saat ini itu dengan berbagai macam aspek kondisi yang ada, itu lingkungan juga bisa mendorong mereka untuk melaksanakan pernikahan anak. Maksud kami bahwa sebenarnya ketahanan keluarga itu yang dibutuhkan. Dalam artian apa? Ketika mereka memiliki keluarga yang harmonis, ketika orang tuanya pun bisa menjadi pembimbing, ketika orang tuanya bisa menjadi juga pendamping yang baik untuk anak-anaknya, saya rasa bahwa
kasus-kasus semacam seperti ini tidak akan terjadi. Oke. Pak, apakah juga sudah dilakukan analisis? Karena begini, ketika berbicara mengenai pernikahan, kemudian pernikahan anak, sudah ada sebenarnya ketentuannya pernikahan itu boleh dilangsungkan di umur berapa. Apakah juga dinas terkait menganalisis mengenai hal ini sehingga angkanya kok begitu banyak, Pak? Ya, jadi secara undang-undang pernikahan bahwa mereka bisa melaksanakan pernikahan kan di usia 19 tahun. Itu dianggap siap. Kita sudah melaksanakan konseling, kita sudah melaksanakan sosialisasi, baik itu melalui lembaga-lembaga sekolah, kita sudah melaksanakan pendampingan ketika kita melaksanakan sosialisasi di desa, di kelurahan dan sebagainya. Dengan harapan apa? Bahwa seluruh warga masyarakat bisa ikut berperan serta dengan kami untuk sama-sama menjadi benteng dalam arti memberikan edukasi kepada warga masyarakat, khususnya anak-anak ini, supaya minimal dia lulus sekolah sampai 12 tahun misalnya seperti itu. Jadi ketika dia lulus sekolah 12 tahun, insya Allah mereka bisa nantinya mengembangkan ke karir yang lebih lanjut lagi seperti itu. Oke, baik. Jadi itu barangkali ya harus diberi penguatan adalah tidak hanya keluarga saja, tapi juga warga masyarakat yang ada di sekitarnya harus ikut berperan aktif dalam permasalahan ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Hankam Indoro sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu. Terima kasih.